Senin 17 Februari 2025 kemarin ribuan pengemudi ojek online menggelar aksi demonstrasi di berbagai kota. Aksi pengemudi ojol terpusat di Kementerian Ketenagakerjaan mendukung aksi ini. Peserta aksi sepakat mematikan aplikasi ojol secara serentak. Alhasil berbagai titik sibuk di Jakarta harus menghadapi kemacetan yang panjang. Dalam demo ini, salah satu tuntutan pengemudi ojol adalah pemberian tunjangan hari raya atau THR. Pengemudi yang tergabung dalam Serikat Pekerja Angkutan Indonesia menyebut fleksibilitas konsep kemitraan jadi dalang perusahaan platform menghindar dari pemenuhan kewajiban. Apa saja tuntutan ojol dan bagaimana respon pemerintah menghadapi aksi demo pengemudi ojol? Berikut kita bahas lebih dalam di Driver Ojol Tuntut Hak Serupa Karyawan. Memangnya bisa? Langsung saja kita ke slide yang pertama. Tunjangan hari raya atau THR biasanya diberikan kepada karyawan sebuah perusahaan. Sayangnya pengemudi ojol di Indonesia hanya dianggap pekerjaan informal. Para pengemudi ojol menggelar aksi off-beat di Jakarta, Sukabumi, Dumai, Pontianak, dan Pangkal Pinang. Pengemudi ojol menuntut adanya pemberian THR. Pasalnya rata-rata upah per bulan perusahaan ekspedisi dan kurir cenderung lebih rendah dibandingkan pekerjaan di bidang lain. Selain itu, jumlah pendapatan pengemudi ojol sangat bergantung pada jumlah pesanan harian. Tak adanya payung hukum dan aturan sistem gaji membuat para pengemudi harus bekerja lebih dari 8 jam. Menariknya, dua raksasa ojol Indonesia, Grab dan Gojek, menyebut pengemudi ojol bukan sebagai karyawan, tetapi mitra. Dalam skema mitra ini, pengemudi ojol dianggap sebagai wirausaha yang bebas mengatur jam kerja dan penghasilannya sendiri. Namun para pengemudi juga harus menelan pil pahit karena berlakunya sistem mitra ini membuat perusahaan tak terikat kewajiban membayarkan upah minimum, batasan jam kerja dan juga pemberian THR. Pendapatan yang tak menentu, para pengemudi ojol juga harus dihadapkan dengan belet pemotongan aplikasi. Saya bahas di slide selanjutnya. Asosiasi Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia mencatat kebijakan potongan aplikasi dari dua perusahaan ojol terbesar di Indonesia bisa melebihi angka 30%. Padahal besaran potongan aplikasi bagi mitra pengemudi diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 1001 Tahun 2022 tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi. Di aturan tersebut, perusahaan aplikasi menerapkan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi paling besar 15%. Dan atau perusahaan aplikasi dapat menerapkan biaya penunjang berupa biaya dukungan kesejahteraan mitra pengemudi paling tinggi 5%. Artinya besaran potongan aplikasi paling besar hanya 20%. Membaca realita itu, DPR RI meminta pemerintah turun tangan menyelesaikan persoalan kebijakan potongan aplikasi. Ini harus jadi perhatian serius pemerintah, mengingat potongan 30% berdampak pada kesejahteraan pengemudi. Lalu bagaimana respon pemerintah? Kita akan bahas di slide berikutnya. Pemerintah harus ambil peran menyelesaikan tuntutan para pengemudi ojol. Hari kemarin ini ratusan pendemo yang berunjuk rasa akhirnya diterima oleh Menteri dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Kedua pembantu Presiden di bidang ketenagakerjaan ini mendengarkan tuntutan pengemudi ojol ke pemerintah. Wakil Menaker Immanuel Ebenezer menjanjikan akan bernegosiasi dengan para aplikator ojol terkait pemberian THR. Ia menyebut tuntutan ini paling rasional diperjuangkan ke para pengemudi ojol. Noel meminta aplikator memberikan THR berupa uang tunai, bukan bantuan sembako atau lainnya. Ia berharap para pengemudi terus memperjuangkan untuk bisa mendapatkan THR. Berlangsung hanya 30 menit, Menaker Yasirli mengungkapkan regulasi para pekerja platform menjadi program prioritas di Kemenaker. Salah satunya Kemenaker berkomunikasi dengan organisasi perburuhan internasional. Lalu terkait bagaimana negara-negara lain menyikapi isu pekerja platform dan negara apa saja yang bisa menjadi contoh, kita akan ke next slide. Kita kembali ke sistem mitra yang diterapkan dua perusahaan ojol di Indonesia. Sebenarnya sistem ini dipopulerkan oleh raksasa teknologi asal Amerika Serikat Uber. Meski sistem mitra terbilang fleksibel, tapi karena cacat pemenuhan hak para mitranya, beberapa negara melarang pemberlakuan sistem mitra ini. Sejumlah negara mendorong penyedia layanan untuk mengangkat mitra sebagai karyawan dan memberlakukan hak yang sama. Dan berikut adalah beberapa negara yang memberikan driver ojol hak serupa karyawan. Kita akan lihat yang pertama ini dari Inggris. Di tahun 2021 lalu, Mahkamah Agung setempat menolak banding Uber terkait putusan pemberlakuan mitra sebagai karyawan. Hukum Inggris memutuskan perusahaan online harus memberikan hak cuti dan gaji minimum. Yang kedua, Swiss. Masih perusahaan yang sama, Uber, yang kembali menghadapi sidang perkara serupa dengan yang terjadi di Inggris. Hukum Swiss menilai perusahaan online bukan hanya perantara, tapi turut menentukan tarif, mengendalikan aktivitas pengemudi, hingga menerbitkan faktur ke pelanggan. Artinya perusahaan tetap harus memberikan hak kepada para pengemudi ojol.
Yang ketiga, Belanda. Pengemudi Uber berstatus sama dengan pegawai. Pengadilan Amsterdam menyebut label pengemudi Uber sebagai wirausahawan hanya ada di kertas. Yang keempat adalah Spanyol. Perusahaan layanan online di sana dipaksa menjadikan mitra sebagai pegawai dan juga memberikan gaji. Berikutnya tetangga kita Malaysia. Negara tetangga kita ini juga memutuskan memberikan hak pengemudi dalam layanan perusahaan. Sama seperti dengan pegawai, termasuk gaji, tunjangan, dan juga asuransi. Jadi dengan banyaknya polemik dan keluhan dari pengemudi ojol terkait jaminan kesejahteraan mereka, apakah pemerintah masih akan diam? Kita nantikan bersama perubahan apa yang akan diputuskan oleh pemerintah ke depannya.